Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran pengelolaan pendidikan bersama aku, Justisia Adinda Ardika. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Topik ini sangat penting karena kita akan mengetahui bagaimana pembentukan pendidikan bisa terjadi seperti saat sekarang. Jadi simak videonya ya. Tunggu dulu. Sebelum memasuki pemahaman sejarah pengelolaan pendidikan, aku akan menjelaskan kembali mengenai pengertian pengelolaan pendidikan. Jadi, singkatnya, pengelolaan pendidikan adalah proses mengatur pendidikan yang memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan secara efektif dan efisien, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada awal peradaban manusia, pendidikan belum dikelola secara formal. Pendidikan berlangsung dalam keluarga dan masyarakat. Orang tua dan tokoh adat berperan sebagai pendidik sekaligus pengelola pendidikan. Tidak ada kurikulum tertulis atau jadwal pembelajaran. Pengelolaan pendidikan saat itu bersifat sederhana dan berdasarkan tradisi. Seiring berkembangnya peradaban, khususnya pada masa Yunani dan Romawi kuno, pendidikan mulai terorganisasi. Sekolah-sekolah mulai dibentuk, dan negara mulai mengambil peran dalam mengatur pendidikan. Pengelolaan pendidikan mulai mengenal pembagian peran dan tujuan yang lebih jelas, meskipun masih terbatas pada kelompok tertentu. Memasuki abad pertengahan, pendidikan dikelola oleh lembaga keagamaan. Pengelolaan pendidikan bersifat terpusat dan kaku. Kurikulum dan metode pembelajaran ditentukan oleh otoritas agama. Tujuan utama pendidikan pada masa kini adalah pembentukan moral dan spiritual. Perubahan besar mulai terjadi pada era modern, terutama setelah revolusi industri. Pendidikan mulai dikelola secara sistematis oleh negara. Sekolah memiliki struktur organisasi, administrasi, dan sistem evaluasi. Prinsip manajemen mulai diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Pada awal abad ke-20, teori manajemen ilmiah memengaruhi pengelolaan pendidikan. Sekolah dipandang sebagai organisasi formal, kepala sekolah bertindak sebagai manajer, guru sebagai pelaksana, dan siswa sebagai objek pendidikan. Namun, pendekatan ini dinilai terlalu kaku. Saat ini pengelolaan pendidikan berkembang ke arah yang lebih humanistik. Guru dan siswa dipandang sebagai subjek aktif. Sekolah diberi otonomi dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan pendidikan tidak hanya fokus pada hasil akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Dengan demikian, sejarah pengelolaan pendidikan menunjukkan perkembangan dari sistem sederhana menuju sistem yang kompleks, terencana, dan berorientasi pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di channel pembelajaran